Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, saudara-saudari, bahkan juga kakek dan nenek. Terima kasih atas kehadiran mereka yang mencerminkan kasih-Mu yang mengagumkan bagi kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Bagi saya hari ini menjadi sangat penting sekali karena sekarang ini keluarga betul-betul dirongrong, betul-betul diserang habis-habisan dan diubah, dan mau diubah menjadi sesuatu yang aneh. Misalnya orang membentuk keluarga dengan bukan lagi laki dan perempuan, tapi laki dan laki dan perempuan, dan mereka mengadopsi anak, untuk tinggal dalam keluarga. Relasi bukan lagi pria dan wanita, tapi laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki. Di Amerika ada kemudian juga semacam praktek hidup keluarga yang juga aneh. Satu laki, ya poligami bisa dikatakan begitu. Bahkan satu perempuan bisa beberapa laki, dan mereka bisa saling pinjam meminjam. Ya, jadi bukan hanya itu, seringkali juga dalam bentuk yang aneh dalam kehidupan keluarga, dan itu menggejala di banyak tempat. Banyak sekali lagi orang gay yang hidupnya yang tidak bahagia sebetulnya, tapi mereka pura-pura bahagia dalam tanda petik, kalau saya keliru, tapi seringkali juga begitu. Ada yang lelaki yang bertindak sebagai wanita, sebagai istri, yang laki bertindak sebagai bapak. Jadi meskipun mereka sama laki-laki, tapi mereka mempunyai suatu yang kebiasaan-kebiasaan yang sulit dipahami oleh orang-orang tradisionalis. Bahkan di YouTube, di berbagai medsos, begitu gencarnya orang yang mempraktikkan hidup seperti ini, menyebarkan gaya hidup yang seperti ini. Dan banyak anak muda yang karena terus-menerus tertarik gitu, terus-menerus dibombardir dengan film dan gaya hidup seperti ini, dengan sendirinya menjadi terpengaruh dalam hidupnya secara mental. Maka pengaruh gaya hidup seperti itu ada dua kemungkinan, bisa juga karena hormon, bisa juga karena hormon laki atau perempuan dalam tubuhnya, bisa juga karena ibunya mengharapkan anak laki lahir perempuan, atau sebaliknya anak melahirkan perempuan lalu lahir laki. Ya, karena kenapa demikian? Karena mentalitas ibu yang berpikir demikian itu masuk di dalam bayi rahim dalam tubuhnya, sehingga anak itu berperilaku laki tapi berperilaku perempuan, perempuan yang berperilaku laki. Ya, bisa juga begitu. Bisa juga mereka korban dari katakanlah pemerkosaan dari orang yang lebih tua, ya. Misalnya seorang bapak menyukai anak kecil yang pedofilia, katakanlah itu. Nanti anak-anak yang demikian juga mempunyai gambaran dan keinginan yang dia mendapatkan ketika itu dari predator itu, katakanlah demikian. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan orang berbeda dengan gaya pikir, gaya pandang, gaya perasaan, sehingga mengubah cara hidup, dan itulah yang kemudian yang kemudian bergerak. Jadi dalam tanda orang bilang perversion, jadi ketimpangan atau kecenderungan menyimpang begitu. Dan di bagian tempat di Amerika, kecenderungan itu atau di Eropa menjadi sesuatu yang dianggap normal, dianggap biasa gitu. Nah, satu sisi lain saya mendapati dari beberapa hal yang saya yang saya terima dari orang-orang yang gay atau lesbis atau homo, saya melihat ada sesuatu yang menurut saya bukan hanya secara manusiawi, secara fisik, secara psikis, tapi juga ada bagian roh jahat yang entah bagaimana kemudian dalam waktu apa, dalam saat apa, yang merasuk mengubah
orang itu menjadi dari laki bertindak seperti perempuan dan perempuan bertindak seperti laki. Ya, jadi saya melihat ini bukan hanya unsur biologis, unsur psikologis, tapi unsur devilis gitu kan lah. Ya maaf mungkin ini saya agak sedikit menyimpang dalam tanda petik pandangan yang mungkin tidak cukup hanya itu. Maka dibutuhkan suatu doa yang sungguh-sungguh pelepasan orang dari kuasa-kuasa yang mempengaruhi orang secara pikiran, secara mental, secara psikis yang kecenderungan yang seperti itu. Nah, jadi saya melihat begitu loh para saudaraku, di samping problem keluarga yang menyerang keluarga ya secara normal, tetapi itulah yang terjadi. Jadi karena itulah betapa pentingnya sebetulnya pastoral keluarga itu. Seminggu lalu saya mendampingi sebuah keluarga yang ikut retret bersama saya, yang saya ajak untuk retret supaya memperbaiki situasi relasi keluarga. Dan puji Tuhan, syukur pada Allah, proses retret ini begitu berjalan dengan baik sekali, dibutuhkan sehingga terjadi keterbukaan yang sangat fundamental di antara bapak, ibu, orang tua dan anak-anak. Jadi mereka saling terbuka tanpa takut, diketahui kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Saya sungguh bahagia. Ya, bahagia dalam arti melihat keluarga yang begitu dari problem yang hampir hancur, tetapi kemudian terbuka dan membuka diri, dan mereka mulai melihat bukan hanya membuka secara manusiawi, tetapi terlebih adalah ilahi, ya Tuhan yang memberikan pengarahan, memberikan nilai, menyentuh mereka semua. Dan itu yang saya tekankan pada mereka. Jadi bukan hanya suatu perbaikan mental, secara psikis, secara fisik, secara apa, tapi lebih daripada itu, yaitu adalah bahwa Tuhan menyentuh dan menjamah mereka. Itu yang saya tekankan pada mereka. Karena bisa saja ketika sekarang sudah begitu baik, sudah terbuka, pada waktu lain bisa saja mengarah yang berbeda. Nah, ketika orang mengalami bahwa Tuhan menyentuh dia dan mengendaki mereka untuk saling berkeluarga satu sama lain, menjadi bukan hanya pilihan pria atau wanita, tetapi pilihan Allah, kehendak Allah dalam hidup mereka. Dan aspek ilahi inilah yang saya sangat tekankan pada mereka. Dan ketika mereka terbuka dan membuka diri, saya merasa bahwa memang Tuhan sungguh bekerja dalam relasi mereka yang kurang baik menjadi baik. Nah, dan saya melihat bahwa ada satu unsur yang penting sekali dalam aspek keluarga itu di dalam kitab suci, ya. Paulus mengatakan seperti Yesus mencintai gereja, demikian pula suami mencintai istri. Nah, suatu paralelisme, suatu perumpamaan seperti Kristus mencintai gereja, demikian pun suami mencintai istri. Gereja tidak mungkin tanpa Kristus, ya. Gereja hanya mungkin karena Kristus mencintai gereja, mencintai jemaatnya. Demikian juga suami dan istri bukan hanya sekedar panggilan manusia untuk berkeluarga, tetapi memang Tuhan mengendaki itu sungguh-sungguh. Ya, dan Tuhan mengelukiskan relasi gereja dengan Kristus itu seperti relasi suami istri, sangat dekat, sangat akrab, sangat mesra. Ya. Nah, karena itulah saudaraku terkasih, dan kita melihat kenapa hari ini juga dijadikan hari keluarga, karena keluarga Nazaret. Kenapa Allah menjadi manusia dan tinggal dalam keluarga? Itu menunjukkan untuk meneguhkan hidup institusi keluarga sebagai jalan untuk terciptanya suatu masyarakat, suatu gereja yang baik dan utuh. Dan untuk itu unsur ilahi harus sungguh-sungguh kita perjuangkan. Ya, jadi ketika lelaki mencintai istri, ketika wanita mencintai suaminya, itu sudahlah kehendak Tuhan. Bahwa ada problem, ada kesulitan, ada apa saja, akan bisa diubah kalau orang terbuka dan membuka diri kepada Allah. Kalau mereka mengizinkan satu sama lain, Allah bertindak dan mengubah dan membaharui keluarga mereka. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena itulah gereja tidak pernah menghendaki orang untuk bercerai, karena perceraian itu adalah sesuatu yang kekeras kepalaan, seperti kata Yesus kepada orang Yahudi, karena keras kepala lah Musa mengizinkan pria meninggalkan wanita. Nah, jadi saudaraku terkasih, mari, ya, saya juga satu hal yang saya juga perhatikan bahwa ketika pasangan itu sama iman, itu sangat lebih mudah untuk memperbaharui, lebih terbuka untuk diajak omong, lebih terbuka untuk diajak bicara, untuk melihat kembali hal-hal yang tidak selalu salah dari pihak lain. Ya, jadi jangan menyalahkan pihak istri, jangan menyalahkan pihak suami, semua introspeksi, dan itulah yang terjadi. Tuhan mengubah
dan memberikan rahmat yang berlimpah. Hidup berkeluarga bukanlah yang gampang, tetapi Tuhan memberikan roh kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak untuk semakin terbuka dan menemukan Tuhan di dalam salib hidup mereka masing-masing. Jadi hidup mereka masing-masing. Yesus menyentuh suami, Yesus menyentuh istri, Yesus menyentuh anak, semua anak tersentuh oleh kasih Yesus. Dan itu yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita bersama. Maka saudaraku, semoga pada hari keluarga ini Anda bertekuk lutut di dalam Tuhan. Saya tahu betapa sulitnya keluarga-keluarga, tetapi saya yakin ketika kita mengosongkan diri, ketika kita tidak egois, Tuhan membaharui dan lebih-lebih sungguh-sungguh mengubah, memulihkan keluarga menjadi keluarga Nazaret, Yesus, Maria dan Yosef. Fokusnya hanya pada Yesus. Ketika orang semua mencari dan menemukan Yesus di dalam hati masing-masing, saya yakin Tuhan akan mengubah segala sesuatu, sejelek apapun keluarga itu. Tuhan mengubah dengan sungguh-sungguh. Saya masih ingat ada kisah tentang seorang pelatih sepak bola, pemain sepak bola yang terkenal, Roni Patinasarani. Ya, dan menjadi pelatih yang terkenal, pemain sepak bola terkenal. Anak-anaknya terkena narkoba semua. Habis-habisan semua hartanya. Ya, habis-habisan. Bahkan ketika meninggal pun anaknya masih terkena narkoba dan segala macam. Tahukah Anda? Tuhan menyentuh dan menjamah anak-anak Roni Patinasarani. Dan dia sekarang menjadi pendeta. Bagi saya, itu luar biasa. Nothing impossible with God. Ya, itu karena Tuhan telah memilih Anda sejak dalam kandungan ibu Anda. Anda adalah anak Yesus, anak Bunda Maria. Percayalah dan yakinlah itu. Dan Yesus, Bunda Maria, dan Yosef merangkul Anda seberat apapun. Tuhan memberkati Anda. Dan saya mendoakan Anda, keluarga Anda tetap sehat dan tetap kuat dan tetap teguh dalam segala apapun yang Anda alami. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.